Apa hubungannya mereka sudah remaja dan mau menjelang dewasa? Mereka ini kan kangen, namanya lama berpisah. Yes. Saat ini Kenji kembali ke rumah. Namun sayang, di antara tamu yang hadir tidak ada kehadiran adik-adiknya. Ya semoga dengan Mas ngomong bicara begini, semoga aja besok kamu dan Kak Ratu menemuin Mas ya. Dan juga lusanya juga mengantar Mas, ya mengantar keberangkatan Mas gitu ke Papua. Halo geng, kembali lagi sama Tante Merah. Cepet ya gue uploadnya ya, kayak kejar target ya. Baru minggu kemarin episode 6, langsung minggu ini episode 7. Kayak dikejar-kejar sama gue. Habis kebanyakan cerita cinta sih yang kemarin gue upload ya. Jadi gue nunain juga nih, menunaikan juga ya untuk Kin Juniornya. Jadi gue tunain nih episode berikutnya juga nih, episode 7. Oke geng, gak usah banyak bacot pokoknya nih Tante Merah nih. Stop. Gak usah banyak bacot, langsung aja lah ke Tante Merah. Udah nungguin nih kelamaan ya kan. Oke, kita masuk ke episode 7 ya, dengan judul Ditinggal Lagi. Sepulang dari kota itu, dua anak itu terus cemberut. Why? Yaitu dimulai sejak Kenji berkata begitu. Oh. Karena bagi mereka, apa yang salah? Wajar dong mereka selalu manja dan ketergantungan dengan masnya. Mas Kenji kan kakak tertua dan satu-satunya saudara cowok mereka. Jadi kan sudah sepatutnya mereka begitu. Kenapa dipermasalahkan? Lagian, apa hubungannya mereka sudah remaja dan mau menjelang dewasa? Mereka ini kan kangen, Yes. namanya lama berpisah. Ih, dia masih sebel deh sama Mas Kenji. Gerutu Mia. Kakak juga. Ratu membalas sambil memoles-moles bedak di mukanya. Saat ini, dua anak itu lagi berada di kamar Ratu. Biasa main kesukaan mereka gitu, geng. Dan biasa yang satu suka dandan, yang satu senang main squishy. Dan juga sejak jauh dari Kenji, mereka jadi main hanya berdua saja, geng. No. Kayaknya Mas Kenji hanya cari-cari alasan aja deh. Lanjut Ratu. Iya, sikap Mas Kenji ini kalau Mia pikir ya, persis banget kayak waktu Mas Kenji yang pergi ke acara teman-teman sekolahnya yang dulu itu loh kak. Yang sebelum Mas Kenji pergi kan sikap Mas Kenji kan acuh. Si Ratu mengangguk. Iya kayaknya Mas Kenji kayaknya sudah lama deh ingin begini. Si Mia turut mengangguk. Haa. Dan mungkin juga Mas Kenji sekolah ke Magelang itu sudah direncanakan biar benar-benar bisa lepas dari kita gitu loh kak. Si Ratu mengangguk setuju lagi. Iya ya. Lagian heran deh, kenapa sih Mas Kenji selalu membahas itu mulu? Kita sudah remaja lah, sudah mau dewasa lah, itu mulu. Sebel deh Mia. Mia berkata sambil meremas-remas kesel squishy di tangannya. Namun gak lama, anak itu berhenti dan memandangi squishy di tangannya. Kemudian dia beralih melihat kakaknya yang lagi sedang asik itu di depan cermin. Kalau kita mau dewasa itu berarti kita harus sudah pintar dandan ya kak? Tanya Mia. Si Ratu menoleh. Katanya sih begitu. Kalau gitu berarti kakak enak dong nanti kalau sudah dewasa, gak perlu repot lagi. Mia mah gak bisa dandan sama sekali. Kamu mau belajar deh. Ratu jadi menawarkan. Si Mia langsung didengar itu matanya langsung berminat. Memang kakak mau ngajarin? Ya pastinya dong, masih sama adik sendiri nggak mau ngajarin. Ya udah sini. Si Ratu menggeser badannya memberi ruang untuk adiknya. Adiknya membalas sambil bangun dari bangku, lalu berjalan dan menempatkan pantatnya. Oke. Kemudian mereka berdua pada asik itu geng di depan cermin.
Malah selanjutnya Ratu juga mengajari Mia gitu cara berpakaian selayaknya seorang dewasa. Dengan cara biasa, dengan cara si Ratu ini membongkar koleksi pakaian di lemari mamahnya, miliknya si Mona deh. Dan pembelajaran itu terus berlanjut dari waktu ke waktu dan hari ke hari. Ratu terus mengajari Mia ya. Jadi tuh Ratu terus mengajari Mia biar hingga bisa mandiri lah gitu, geng. Lalu di kemudian hari, sekarang kita sudah siap jika kelak nanti sudah dewasa. Dan juga kita nggak perlu Mas Kenji lagi, Dek. Sekarang hanya ada kita berdua. Ratu berkata sambil menyelipkan ya decakan kagum gitulah atas penampilan yang dilakukan sendiri oleh adiknya. Memang sekarang Mia sudah bagus ya Kak, dan penampilannya. Nah, kata Ratu. Iya kakak benar, kita nggak perlu lagi Mas Kenji. Kita nggak perlu lagi kakak yang sombong dan nggak peduli sama kita. Lagian kan kita ini kan hanya kangen. Kok Mas Kenji malah balasnya kemana-mana sih? Dan bahasnya itu mengingatkan hal itu melulu. Dan sekarang kita buktikan ke Mas Kenji kalau kita bisa tanpa Mas Kenji. Setuju Mia menanggapin untuk ucapan pertama kakaknya tadi tuh. Iya, kakak juga sejak kejadian itu nggak pernah hubungin Mas Kenji tuh, kata Ratu. Sama Mia juga. Sekarang Mia udah bodo amat pokoknya udah bodo amat lah sama Mas Kenji. Iya, kita memang seharusnya begitu deh, biar tahu rasa Mas Kenji itu. Memang Mas Kenji aja yang bisa cuek, balas si Ratu. Memang sejak kejadian itu ya geng, dua anak itulah pokoknya berhenti lah menghubungi si Kenji ini ya. Pokoknya sejak si Kenji ngomongnya begitu loh, malah kadang Kenji yang suka menghubungi mereka. Cuma jatuhnya jadi berbalik gitu kan ya, jadinya Kenji yang jadi dicuekin mereka gitu. Tapi Kenji sebenarnya juga nggak ambil pusing ya, malah dia senang ya dua adik-adiknya begitu kan. Dia jadi bisa fokus belajar, dan adik-adiknya juga kan jadi mulai belajar mandiri ya, maksudnya udah mulai belajar tanpa kehadirannya kan. Yes. Udah nggak rewel gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan Kenji ya bagus ya, dan berhasil juga, terbukti kan, karena itu jadi ya terbukti pokoknya jadi ajang pembuktian mereka kan. Karena kan dari ucapan si Kenji itu malah jadi adik-adik nih kayak mau membuktikan diri gitu ke Kenji ini. Dan bukan hanya dari penampilan tapi juga dari sikap kan, jadi kayak acuh gitu kan, adik-adik jadi berbalik acuh kan. Biasanya kan udah rewel tuh kayak gimana kan, tahu sendiri ya geng, dua pihak ini kalau jauh dari abangnya, dari masnya ini kan rewelnya minta ampun. Karena sekarang kan ya buktinya jadi begini kan. Kalau dulu kan jangan tanyakan rewelnya. Tapi ya memang menjadi dewasa itu bukan hanya dari penampilannya ataupun dari sikap ya, tapi juga ya harus faktanya juga harus dari perilaku kan. Dan mereka belum merubah hal itu. Ya sebenarnya juga mereka belum waktunya sih, karena kan mereka masih remaja ya. Yes. Sebenarnya juga yang lebih ditekankan Kenji, memang kan si Kenji ini kan lebih menekankan biar mereka mandiri aja sih, itu saja. Waktu terus bergulir dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Tak terasa Kenji sudah menamatkan masa pendidikannya. Ratu juga sudah lulus SMP. Dan Mia memasuki akhir sekolah alias kelas 3 SMU ya geng ya. Saat ini Kenji kembali ke rumah. Dan kedatangannya disambut dengan pesta kecil-kecilan. Namun sayang, di antara tamu yang hadir tidak ada kehadiran adik-adiknya. Oh my god. Setelah mereka cipika-cipiki nih dan lepas kangen, Kenji langsung tuh menanyakan keberadaan adik-adiknya. Ratu dan Mia kemana? Mama Mona dan Mami Mimi, tanya Kenji. Oh,
Ratu lagi di luar, dia lagi sibuk untuk persiapan masuk kuliahnya. Tapi nanti dia kesini kok, balas Mona. Oh, kalau si Mia tuh lagi di rumah, dia lagi les online gitu. Tapi nanti setelah dia les, dia juga kesini kok. Tenang aja Kenji, balas Mimi. Oh gitu. Oh, Kenji mengangguk-angguk. Namun ditunggu dan ditunggu hingga acara selesai. Dua pik itu gak nongol-nongol geng batang hidungnya. Oh my god. Hingga sampai ditelepon gitu sama orang tua mereka. Tahu balasannya? Mereka memberi alasan kecapean dan langsung tidur. Bahkan seterusnya, ini setelah acara selesai pokoknya geng ya, itu terus berlanjut gitu kelakuan dua pik ini. Ya pokoknya dari hari ke hari, minggu ke minggu, mereka tuh tetap tidak ada mau menemuin Kenji. What? Dan di saat-saat itu juga ya, Kenji juga sudah melakukan cara ya dengan menelpon atau menchat mereka, walau dia tahu ya pasti nggak bakalan nih direspon mereka. Karena dia tahu kan adik-adiknya juga, ya maksudnya waktu kejadian dia selama di Magelang kan adik-adiknya kayak ngebales gitu, nggak mau menghubungin dia lagi itu kan, kayak kan selama ini kan kayak puter balik gitu kan. Waktu dia di Magelang itu kan, waktu setelah berkata begitu kan dia jadi dicuekin balik kan jatuhnya. Jadi dia tuh tahu pasti nih kalau dia chat atau nelfon atau apa, pasti ya sama lah kayak kejadian di Magelang, adik-adiknya nggak bakal merespon kayak gitu. Yes. Walau dia tahu gitu, tapi setidaknya dia telah mencoba ya geng. Yap. Selain itu pun dia ada beberapa kali sih nyatronin rumah mereka ya. Ya namun mereka selalu nggak ada di rumah lah pokoknya dua tuyul ini. Karena sudah nggak tahan lagi, akhirnya Kenji memutuskan untuk menunggu di ujung gang dengan mencegat mereka malam-malam. Dia yakin dengan cara begini mereka tidak lagi bisa menghindarinya. Dan karena juga dia yakin dua adiknya ini pulangnya pasti selalu malam, biar nggak bisa ditemuinya. Bener juga dugaannya, pokoknya dugaannya kayaknya ini tepat. Beberapa saat kemudian dia melihat adik-adiknya sedang berjalan di antara remang. Sebenarnya dia melihat hal itu ya hatinya agak miris ya, teriris lah ya. Karena kan dia kayak melihat adik-adiknya tuh kayak nggak ada yang jagain gitu selama dia udah sekolah di Magelang sampai sekarang dia balik juga, kayak dia melihat adiknya nggak ada yang jagain kayak gitu kan kayak. Yes. Tapi biar begitu dia senang karena kan adik-adiknya jadi sekarang ini jadi berani ya. Cuman yang nggak ada hal juga ya yang nggak bisa habis pikir gitu sama dia. Demi menghindarinya, alasan apa gitu yang dipakai adik-adiknya hingga diizinkan oleh orang tua mereka pulang malam-malam itu ya sih yang dia nggak habis pikir gitu loh geng. What's this? Terus karena melihat masnya, dua anak itu secara spontan gitu geng, yang tadinya jalannya berdekatan gitu langsung secara spontan gitu kayak jaga jarak gitu. Betul aja, cara itu membuat Kenji jadi kesulitan menangkap mereka secara bersamanya. Karena kan pas mereka sudah dekat gitu kan mereka pada berdiri di sisi kiri kanan badan jalan ya. Loh, kenapa kalian begini? Protes Kenji sambil bolak-balik terus mencegat mereka lah ya. Dua anak itu tidak membalas. Malah mereka lebih fokus berusaha untuk melewati Kenji. Jelas karena terus kebingungan, akhirnya Kenji hanya bisa berhasil menangkap adik pertamanya. Stop. Hei, teriaknya untuk adik bontot yang berlari, ya pokoknya dia berhasil kabur lah ya, berhasil melewatin masnya. Lepasin! Ratu terus memberontak. Kenji hanya melonggarkan genggaman tangannya biar gak kesakitan. Tapi dia gak mau menuruti permintaan adiknya itu. Kamu kenapa begini? Kenapa terus menghindari Mas? Tanya Kenji. Lepasin! Rengek Ratu, pokoknya si Ratu nih minta dilepasin gitu. Hei, Mas nanya, kenapa kamu gak menemuin Mas?
lepasin. Ratu terus menjerit, nggak mau jawab pertanyaan si Kenji ini. Hai! Oh my Ini god. jadi kaget karena kan secara spontan ya, karena si Ratu ini terus begitu kan. Jadi bikin si Kenji ini minta agar si Ratu ini berhenti gitu, buat apa, kayak takutnya tuh tetangga pada denger gitu kalau si Ratu ronta-ronta gitu kan, melengak-melengak gitu, takutnya tetangga denger kan. Jadi nanti kan jadi ramai gitu kalau dari pihak keluarga mereka jadi tahu kayak gitu. Jadi si Kenji tuh secara spontan jadi meninggikan suaranya untuk biar adiknya tuh jangan melengak-melengak kayak gitu lagi gitu, nanti takutnya buat heboh tetangga. Yes. Si Ratu digituin kan langsung jadi diam ya, tapi ya kali ini berhasil sih cara kayak jadi membuat si Ratu ini akhirnya jawab gitu. Maksudnya nggak hanya ngomong itu aja, tapi akhirnya dia mengutarakan, Mas yang mengucapkan hal lainnya. Mas kan menyuruh kita untuk dewasa, kok sikap Mas begini? Malah Mas kayak mencerminkan sikap dengannya, sikap tidak dewasa begini sih. Ucap si Ratu. Karena kalian terus menghindarin Mas, membuat Mas jadi begini. Mas kan tahu Ratu lagi sibuk untuk persiapan masuk kuliah. Mas pasti tahu kan? Jadi Ratu belum ada waktu menemuin Mas. Sekarang Mas bisa lepasin nggak? Hah? Bisa lepasin Ratu nggak? Ratu capek nih Mas, mau pulang istirahat. Uh-oh. Ya memang ya, sudah larut malam ya. Ya karena itu juga jadi Kenji ya terpaksa juga yang melepaskannya. Karena kalau terus juga dia bersikukuh sama keinginannya supaya Ratu tuh kasih jawabannya apa yang dia mau, kan susah juga. Takutnya anak ini kan agak-agak ya, takut meronta, malah juga moodnya kan beda-beda nih, bocah 2 tuyul gitu loh geng. Ember. Ya mau nggak mau lah si Kenji melepas genggaman tangannya, membiarkan adiknya pergi gitu. Terus setelah si Ratu balik badan, beberapa langkah adiknya si Ratu ini berjalan lah ya. Tapi nggak tahan juga si Kenji buka suara, karena ada hal juga yang dia penasaran ingin tanyakan ke dia. Ada hal juga sih, ada hal yang ingin diomongin gitu loh. Dan itu membuat langkah orang yang berjalan itu berhenti. Jadi membuat si Ratu berhenti melangkah, geng. Apa kalian akan terus ngambek begini sama Mas? Mas kangen sama kalian. Mas ingin jalan-jalan sama kalian. Terus terang, sekarang waktu Mas di sini sudah tidak banyak lagi. Lusa Mas berangkat ke Papua. Karena Mas lulus pendidikan langsung dapat kerja dan ditugaskan di sana. What? Ya denger itu ya tentunya ya artinya si Ratu dan adiknya ya si Mia ini kan bakal ditinggalkan lagi kan. Namun karena Ratu apa ya yang dia inginkan ini sebenarnya kan permintaan maaf dari Masnya ya, sama lah si dua anak ini. Yes. Jadi ya akhirnya ya Ratu nggak ngegubris lah, dan walaupun dia agak nyesek ya dengar kayak gitu ya, ya nggak menutup kemungkinan juga sih dia berjalan gitu, lanjut berjalan dengan ya diiringin dengan derai air mata sih, kayak sedih itu juga gitu si Ratu. Dan Kenji pun karena si adiknya tetap nggak ngeresponin dia ya menatap kepergian adiknya dengan ya menatap kepergian langkah adiknya itu dengan hati yang pilu lah, geng. Lalu setelah itu Kenji ke rumah adik bontot. Tapi dia datang tanpa memberitahu dengan orang rumah di sana ya. Oh. Dia berdiri di jendela kamar adiknya dan berbicara seolah-olah adiknya berada di dalam. Dia yakin adiknya pasti mendengar. Dek, Mas tahu kamu belum tidur. Mas tahu sikap Mas selama ini sudah keterlaluan sama kalian. Tapi itu jalan satu-satunya biar kalian bisa mandiri. Mas terpaksa harus bersikap keras ke kalian. Dan jujur, Mas senang sekarang kalian sudah berubah. Karena berarti Mas benar-benar sudah gak perlu cemas lagi sama kalian. Soalnya selanjutnya kita akan berpisah lagi, Dek. Karena lusa Mas ke Papua. Lulus pendidikan, Mas langsung dapat kerja dan ditugaskan di sana. Sebenarnya
dari kemarin Mas ingin jalan-jalan sama kalian. Selain ingin melepas rindu dan ingin juga ya main sama kalian lah dek. Tapi yang Mas sedih, kalian selalu menghindarin Mas, gak ingin menemuin Mas. Ya semoga dengan Mas ngomong bicara begini, semoga aja besok kamu dan Kak Ratu menemuin Mas ya. Dan juga lusanya juga mengantar Mas, ya mengantar keberangkatan Mas gitu ke Papua. Tapi ya kalau ternyata tidak, ya sudah, berarti Mas akan menganggap ini hukuman dari kalian. Tapi Mas titip pesan ya, kalau kalian tuh harus jaga diri baik-baik, biar sudah mandiri, jangan pulang larut malam ya kayak tadi Mas lihat itu, karena itu sangat berbahaya. Dan ingat, Mas selalu sayang sama kalian. Ya, dia tahu sikapnya sudah berlebihan. Sebenarnya kemarin itu dia bukan bicara yang tepat, melainkan keras. Yes. Habis bagaimana? Adik-adiknya itu nggak bisa dilembekin. Ya kalau mau begitu ya harus keras. Dan sebenarnya Kenji ini tahu atas apa yang telah dilakukannya ini ya resikonya ya bakal begini, adiknya bakal marah gitu. Yang ngambek sengamang-ngambek kayak gitu sama adik. Dia udah tahu resikonya bakal begini. Setelah mengeluarkan unek-uneknya panjang lebar, Kenji melangkah pergi. Ternyata benar dugaannya. Sebaik mendengar langkah kaki si Kenji ini, Masnya ini, yang di dalam bulir-bulir air matanya langsung berjatuhan, langsung mengalir gitu deras. Mia menangis terseduh-seduh. Hari pun berlalu dan hari ini adalah lusa, tepat hari keberangkatan Kenji. Dan ternyata adik-adiknya tetap gak ada menemuinya. Setelah berpamitan ke orang tuanya ya, sama orang tua dari pihak si Ratu dan Mia kan, Kenji melangkah pergi. Dia melangkah di antara ramainya orang-orang di bandara. Meski suasana tampak ramai, namun hatinya sedih. Karena dengan keberangkatannya ini, semakin lama dia tidak bertemu dengan adik-adiknya. Yes. Dan ternyata di sana pun Ratu dan Mia menangis sesunggukan di kamar masing-masing, meratapi kepergian Masnya. Nah itu dia geng, episode 7 Ken Junior dengan judul Ditinggal Lagi. Jadi kan maksudnya tinggal lagi kan, ya maksudnya si Kenji ini makin lama ya ketemu adik-adiknya kan. Dari dia sekolah menempuh pendidikan di Magelang, terus pas pulang dari Magelang pun adik-adiknya nggak ada nemuin. Terus dia harus berangkat tugas lagi ke Papua. Jadi ya makin waktu mereka ini ya untuk kumpul bareng bertiga kayak dulu lagi tuh jadi semakin susah ya, sulit ya, jadi jarang kayak gitulah geng ya. Oke geng, kita akan ketemu lagi di episode 8 Ken Junior ya geng ya. Geng, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Mohon dukungannya geng ya, biar YouTube gue ini semakin berkembang. Tolong dibantu-bantu share ya geng ya. Kan gue juga untuk berusaha semaksimal mungkin nih untuk memperbaiki terus kualitas. Jadi gue juga mohon bantuan kalian ya geng ya. Oke geng, sampai jumpa. Bye bye.